Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabarnya hari ini? Tentu Ibu harapkan anak-anak sehat dan tetap semangat walaupun masih harus belajar dari rumah. Anak-anak, pada hari ini merupakan pertemuan kedua pembelajaran bahasa Indonesia tentunya. Pada pertemuan yang pertama, Ibu sudah menyampaikan tentang pengertian teks laporan percobaan, fungsi teks laporan percobaan, dan apa tujuan membuat sebuah teks laporan percobaan. Pada kesempatan ini atau pada pertemuan yang kedua ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pertemuan pertama dan telah mengirim tugas mandiri yang dikerjakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Satu hal yang Ibu harapkan adalah khusus kepada anak-anak yang mungkin belum bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang pertama dan juga tidak mengirim tugas pada pertemuan yang pertama. Ibu harapkan pada pertemuan kedua ini, mari anak-anak mengikuti dengan cermat tayangan video pembelajaran ini. Setelah itu, anak-anak dapat mengerjakan tugas atau soal-soal yang nanti diberikan. Karena tentunya dengan memperhatikan setiap pemaparan yang Ibu sampaikan, anak-anak pasti mampu mengerjakan setiap soal yang diberikan. Ya, baik anak-anak, mari kita lanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan melanjutkan materi pada pertemuan yang pertama. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, pada pertemuan yang pertama anak-anak sudah memahami apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Lalu apa fungsinya? Berikut, bagaimana menyimpulkan isi informasi dalam sebuah teks laporan percobaan. Ada beberapa hal yang anak-anak perlu perhatikan apabila kalian menyimpulkan isi informasi dalam sebuah teks laporan percobaan. Informasi dapat diketahui dengan menggunakan pertanyaan adik Simba atau dengan panduan apa, percobaan apa yang dilakukan, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana percobaan itu. Kalau anak-anak masih ingat materi pada kelas 8, yaitu tentang teks berita, juga menggunakan panduan yang sama. Jika ingin memahami isi sebuah berita, maka tentunya menggunakan panduan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang lebih sering dikenal dengan 5W1H. Baiklah anak-anak, apa yang dimaksud atau apa yang dilakukan dalam percobaan? Di mana percobaan dilakukan? Kapan percobaan itu dilakukan? Siapa yang melakukan percobaan tersebut? Mengapa percobaan itu dilakukan? Dan bagaimana? Yaitu bagaimana proses pelaksanaan percobaan. Menyimpulkan informasi dari sebuah laporan percobaan merupakan pendapat akhir dari uraian sebelumnya.
Lalu bagaimana atau apa saja langkah-langkah yang diperhatikan dalam menyimpulkan sebuah informasi? Pertama, bacalah dengan seksama atau dengan cermat teks laporan percobaan tersebut. Kedua, mencatat setiap informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Ketiga, simpulkan informasi dari teks laporan percobaan. 4. Menyimpulkan dengan menggunakan kata-kata yang baku. Perlu diingat anak-anak, pada pertemuan pertama Ibu sudah menyampaikan bahwa teks laporan percobaan merupakan sebuah karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, harus menggunakan kata-kata yang baku. Anak-anak, tetap semangat. Materi kita pada pertemuan kedua ini, yaitu pada kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Kedua, menyajikan teks laporan percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan bahasa. Adapun tujuan pembelajaran, anak-anak dapat menelaah struktur dan unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Kedua, anak-anak dapat menyajikan sebuah teks laporan percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan bahasa. Anak-anak, mari perhatikan sebelum kita lanjut, ada beberapa informasi awal atau informasi pendahuluan yang Ibu ingin sampaikan agar anak-anak mempunyai pemahaman tentang konsep yang nanti akan Ibu sampaikan. Setiap teks memiliki dua komponen, yaitu struktur teks dan unsur kebahasaan. Oleh karena itu, perlu dicermati, diperhatikan, sebuah teks pasti memiliki dua komponen itu. Ada struktur teks dan ada unsur kebahasaan. Seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan pertama, bahwa salah satu ciri dari setiap teks itu kita melihat pada struktur teksnya dan unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan yang digunakan di dalam teks tersebut. Struktur teks merupakan bagian-bagian yang menjadi bangunan teks laporan percobaan, menjadi dasar. Struktur merupakan bagian yang secara langsung membangun keberadaan teks tersebut. Unsur kebahasaan dipakai dalam teks tersebut yang membedakan dengan kecenderungan penggunaan unsur kebahasaan pada teks jenis lain. Teks laporan percobaan memiliki unsur kebahasaan. Di antaranya, ingat anak-anak, teks laporan percobaan memiliki unsur atau ciri kebahasaan yang tentunya berbeda dengan jenis teks yang lainnya. Perhatikan unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks laporan percobaan, antara lain atau diantaranya kata baku, istilah teknis atau istilah berkaitan dengan bidang ilmu tertentu, kalimat simpleks, kalimat kompleks. Nah, ini mungkin anak-anak bingung, kalimat simpleks itu apa? Ya, mungkin lebih familiar atau lebih sederhana yang anak-anak pahami. Kalimat simpleks itu tidak lain adalah kalimat tunggal, yaitu kalimat yang memiliki satu pola kalimat atau satu bagian. Sedangkan kalimat kompleks merupakan
atau yang lebih dikenal dengan kalimat majemuk, yaitu perpaduan atau penggabungan beberapa bagian atau beberapa pola. Konjungsi atau kata sambung, kata penghubung, kata depan, kata bilangan, kalimat perintah. Anak-anak, perlu ibu pertegas supaya anak-anak pemahamannya lebih tertuju kepada teks laporan percobaan. Karena antara teks laporan percobaan dengan teks prosedur ada sedikit kemiripan, tetapi tentunya ada perbedaan yang mendasar. Mari perhatikan anak-anak. Teks prosedur bukan termasuk teks laporan. Ingat, teks prosedur bukan teks laporan. Tetapi teks prosedur merupakan bagian dari teks laporan. Di dalam teks laporan percobaan terdapat unsur tujuan maksudnya, alat, bahan, serta langkah-langkah yang merupakan bagian dari teks prosedur. Tetapi dalam teks prosedur tidak mengandung unsur hasil. Sedangkan di dalam teks laporan percobaan itu tentunya ada hasil dan simpulan. Anak-anak, mari perhatikan bagian berikut tentang identifikasi struktur teks laporan percobaan. Sebuah teks laporan percobaan memiliki struktur. Kalau pada pertemuan pertama Ibu sudah katakan atau sudah menyampaikan bahwa ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Pada kesempatan ini Ibu juga ingin memaparkan selain struktur yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama beserta contohnya, juga ada sistematika atau struktur yang lain. Nah, ini lebih kepada sebuah teks laporan percobaan atau hasil tentang hasil penelitian, yaitu ada judul, bagian pendahuluan, landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Ini lebih kepada karya ilmiah atau laporan ilmiah. Mari masing-masing bagian Ibu akan memaparkan supaya anak-anak memiliki pemahaman atau konsep yang jelas. Judul pada sebuah karya tulis atau pada sebuah teks laporan percobaan itu merupakan pintu masuk dari sebuah teks laporan percobaan. Oleh karena itu, judul teks laporan percobaan harus memperhatikan fakta yang ingin diungkapkan. Jelas, positif, singkat, khas, serta mampu menampilkan kata kunci dari sebuah tulisan. 2. Bagian pendahuluan. Apa itu bagian pendahuluan? Secara umum, bagian pendahuluan memaparkan latar belakang rumusan masalah dan tujuan percobaan secara lengkap. Pada bagian pendahuluan, di sana anak-anak akan menemukan latar belakang. Apa yang ditulis atau yang dipaparkan pada bagian latar belakang, yaitu memaparkan hal-hal yang terkait dengan percobaan yang akan dilakukan dan penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Apa yang dipaparkan pada bagian rumusan masalah? Yaitu dipaparkan pertanyaan yang akan dijawab melalui proses dan hasil percobaan berdasarkan kajian teori yang terkait. Selanjutnya, masih pada bagian latar belakang, itu tujuan. Pada bagian tujuan, dipaparkan tujuan yang ingin dicapai dalam
percobaan dimaksud. Ketiga, landasan teori. Pada bagian ini dipaparkan berbagai teori yang digunakan dalam melakukan percobaan. Atau kajian teori dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan percobaan, agar proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan atau secara ilmiah. 4. Metode penelitian. Apa yang dipaparkan? Pada bagian ini dipaparkan cara yang digunakan dalam melakukan percobaan, alat dan bahan, serta prosedur kerja atau percobaan dipaparkan secara mendetail. 5. Hasil percobaan. Pada bagian ini dipaparkan hasil percobaan dan percobaannya secara cermat dan jelas berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil percobaan dipaparkan dalam bentuk deskripsi maupun dalam bentuk tabel. 6. Simpulan. Pada bagian ini dipaparkan hasil percobaan secara ringkas dan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Anak-anak, pada bagian daftar pustaka, Ibu cantumkan salah satu contoh. Maksudnya anak-anak mohon memperhatikan bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar. Pada bagian daftar pustaka atau pada bagian ini dipaparkan rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Referensi ini bisa berbentuk buku, bisa juga berbentuk tulisan yang lainnya. Dan bagaimana cara penulisan daftar pustaka? Perhatikan contoh. Mari kita lanjut mengidentifikasi kaidah atau ciri kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, kita akan melihat bahwa di dalam teks laporan percobaan kita akan menemukan penggunaan kalimat aktif. Penggunaan kalimat aktif tentunya bukan materi baru yang pastinya pada anak-anak pasti di kelas 8, kelas 7 sudah mempelajarinya. Ini hanya mengulang kembali materi yang sudah dipelajari pada tingkat kelas 8 maupun kelas 7. Kalimat aktif, kalau kita melihat dari apakah kalimat itu perlu menggunakan objek atau tidak, itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu kalimat aktif transitif. Apa cirinya kalimat aktif transitif? Cirinya, kalimat tersebut memiliki objek atau perlu objek. Predikatnya berawalan me, dan kalimat aktif transitif dapat dipasifkan. Contoh, Anita menulis puisi. Ini kalimat aktif. Kalau kalimat ini dijadikan kalimat pasif, maka puisi ditulis oleh Anita. Mari, selain kalimat aktif transitif, maka ada kalimat aktif intransitif. Apa bedanya? Kalimat aktif transitif tadi memerlukan objek, sedangkan kalimat aktif intransitif tidak berobjek atau tidak memerlukan objek. Predikatnya kalau kita lihat berawalan ber dan juga berawalan me. Dan yang berikut tidak dapat dipasifkan.
Yang kedua, kalimat kompleks. Pada awal tadi Ibu sudah paparkan kalimat kompleks, maka juga ada kalimat simpleks. Kalimat kompleks atau yang lebih dikenal dengan kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Mari anak-anak perhatikan bagan berikut, tabel berikut. Kalimat majemuk, kalau kita lihat, maka dikelompokkan menjadi 3 jenis. Kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara itu dilihat lagi dari konjungsi yang digunakan, sehingga ada setara penambahan, maka di sana akan ditemukan konjungsi dan serta. Majemuk setara pengurutan itu menggunakan konjungsi lalu, kemudian. Kalimat majemuk setara pertentangan menggunakan konjungsi namun, tetapi. Kalimat majemuk setara penegasan menggunakan konjungsi apalagi, bahkan. Dan kalimat majemuk setara pemilihan menggunakan konjungsi atau. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat, mari memperhatikan dalam bagan berikut. Aldi mendapat piala karena juara 1 di kelas. Konjungsi yang digunakan ketika, saat, sebab akibat itu menggunakan konjungsi sehingga, karena, konjungsi yang menyatakan pengandaian itu seolah-olah, menyatakan cara itu konjungsi dengan, dan menyatakan tujuan agar, supaya. Selanjutnya kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ini gabungan kalimat majemuk setara dan bertingkat. Contohnya, karena hari sudah senja, kami pulang ke rumah dan membantu ibu. Pada kalimat ini ada kalimat majemuk setara dan juga ada kalimat majemuk bertingkatnya. Selain ciri kebahasaan yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya, mari anak-anak memperhatikan ada kata depan juga digunakan pada teks laporan percobaan. Kata depan merupakan kata yang ditulis terpisah dan mengikuti kata di depannya. Apa saja jenisnya? Ada di, ke, dari, dalam, pada, kepada, daripada. Konjungsi. Konjungsi. Ada konjungsi koordinatif, itu biasanya kita temukan dalam kalimat majemuk setara. Konjungsi subordinatif dalam kalimat majemuk bertingkat. Dan konjungsi berpasangan. Konjungsi berpasangan ini maksudnya dua konjungsi atau dua kata hubung ini digunakan secara bersama-sama. Misalnya kata baik dan maupun. Konjungsi tidak, pasangannya dengan tetapi. Konjungsi bukan, pasangan dengan melainkan. Selanjutnya kata baku. Kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah atau kebenaran teori kebahasaan atau sesuai dengan ejaan umum bahasa Indonesia. Mari anak-anak perhatikan
Mana dari contoh ini yang merupakan kata yang tidak baku? Nah, ketidakbakuannya kalau dilihat dari penulisannya. Selanjutnya kata rujukan. Kata rujukan ini merupakan kata yang digunakan untuk merujuk pada hal sebelumnya. Ini biasanya ada atau digunakan di dalam kalimat atau di dalam teks laporan percobaan untuk merujuk pernyataan sebelumnya. Istilah teknis. Istilah teknis adalah istilah yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu atau bidang tertentu. Misalnya bidang biologi, kita akan menemukan kata-kata metamorfosis, fotosintesis, dan sebagainya. Bidang kesehatan misalnya ada istilah teknis, AMFAL, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kata serapan. Kata serapan itu kata yang diserap dari bahasa asing tentunya, yang sudah disesuaikan dengan kaidah baku bahasa Indonesia, baik penulisannya maupun pengucapannya. Ada kata serapan utuh dan ada kata serapan sebagian. Kalau kata serapan utuh, berarti utuhnya sudah disesuaikan dengan kaidah baku bahasa Indonesia. Kata ganti. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Misalnya kata ganti kita, kami, dan sebagainya. Mari anak-anak memperhatikan perbedaan kata dan istilah. Kata dapat bermakna ganda, sedangkan istilah tidak. 2. Makna kata tergantung pada konteks, sedangkan makna istilah bebas konteks. 3. Istilah bersifat internasional, mempunyai konsep yang universal dalam bidang ilmu tertentu. Istilah biasanya autentik, tidak sama dengan kata sehari-hari. Contoh, kata renik, mikro, itu merupakan istilah. Sedangkan kata sehari-hari atau kata yang lebih populer atau yang banyak dikenal itu adalah kata kecil. Tuna karya itu merupakan istilah. Namun yang sering kita dengar adalah kata pengangguran. Itu yang kata sehari-hari atau kata populer. Anak-anak masih semangat? Ibu harapkan anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pemaparan materi pada pertemuan kedua ini, karena setelah ini anak-anak akan mengerjakan tugas mandiri yang harus dikirim setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran, dan tentunya anak-anak, dari sanalah anak-anak akan Bapak Ibu Guru atau kami menilai sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap apa yang kami paparkan, materi yang kami paparkan. Yang terakhir, bila anak-anak membaca sebuah teks laporan percobaan dan menyajikannya, perhatikan langkah-langkah menyajikan sebuah teks laporan percobaan. Yang pertama, kumpulkan data-data yang dicatat berdasarkan kegiatan percobaan. Yang berikut, kembangkan data-data tersebut dengan menerapkan kaidah struktur teks. Dan yang ketiga, gunakan kaidah kebahasaan seperti kalimat aktif, kalimat kompleks, konjungsi, dan sebagainya. Anak-anak, Ibu ingin menjelaskan sedikit. Jadi, pada bagian terakhir ini yang perlu dipahami oleh anak-anak adalah apabila anak-anak
pada tugas akhir dari materi kita yang pertama, yaitu teks laporan percobaan, maka tentunya anak-anak akan membuat atau menyusun sebuah teks laporan percobaan. Nah, sebelum anak-anak menyusun sebuah teks laporan percobaan, maka langkah yang pertama adalah kumpulkan data yang dicatat berdasarkan kegiatan percobaan. Jadi melakukan percobaan, lalu mencatat setiap hasil yang diperoleh. Dari data itu dikembangkan menjadi sebuah teks laporan percobaan. Tentunya dengan memperhatikan struktur teks laporan percobaan. Jadi dalam menulis sebuah teks laporan percobaan, perhatikan struktur atau sistematika teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, sebuah teks laporan percobaan, perhatikan ciri kebahasaannya atau kaidah kebahasaannya. Seperti penggunaan kalimat aktif, penggunaan kalimat kompleks atau kalimat majemuk, penggunaan kalimat tunggal atau kalimat simpleks, penggunaan konjungsi, penggunaan kata depan, dan ciri kebahasaan lainnya seperti yang telah Ibu paparkan pada slide sebelumnya. Nah, anak-anak, bagaimana? Sampai di sini tentunya Ibu harapkan anak-anak dapat memahami apa yang telah Ibu paparkan, dan selanjutnya setelah pemaparan video pembelajaran ini tentunya ada soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak, dan silakan nanti membuka di link yang akan Ibu bagikan ke grup kelas. Pastikan anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan, karena kita sudah pertemuan kedua pada materi yang pertama, yaitu materi teks laporan percobaan. Jangan sampai anak-anak tidak ada nilai, dan tentunya anak-anak sulit nanti untuk mengikuti materi-materi yang akan datang pada kegiatan pembelajaran yang akan datang. Inilah beberapa penyampaian konsep tentang materi teks laporan percobaan, khususnya pada kompetensi dasar menelaah struktur teks laporan percobaan dan ciri kebahasaan, dan menyimpulkan teks laporan percobaan. Anak-anak, sekian dulu penyampaian Ibu, dan satu yang Ibu harapkan agar anak-anak mengerjakan tugas dengan baik, mengirim tepat waktu, pasti mendapatkan hasil yang memuaskan. Mohon maaf bila dalam penyampaian Ibu ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin kurang jelas. Kita harapkan pada pertemuan yang akan datang tentunya akan lebih baik. Selamat belajar, tetap semangat, dan harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Terima kasih.